Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, khususnya adik-adik yang ada di seluruh Indonesia atau yang menyaksikan cerita hari ini dari saya, Kak Wajiman, dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kali ini kakak akan bercerita tentang kubah dan masjid pertama. Setelah kira-kira seminggu berjalan, hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Kubah. Kubah adalah nama sebuah desa. Letak Kubah sekitar 5 km sebelah tenggara kota Yatsrib. Penduduk Yatsrib sudah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Setiap hari mereka datang ke Al-Harra, perbatasan Yatsrib. Hari itu waktu duha hampir habis. Sinar matahari tidak terlalu terik. Mengapa Rasulullah belum datang juga ya? Ujar seorang sambil gelisah. Tidak mungkin, Allah pasti melindunginya. Mungkin besok beliau baru tiba di sini. Ayo kita pulang saja. Besok kita kembali ke sini. Salah satu dari mereka berusaha menenangkan. Tak lama kemudian, orang Yahudi yang naik ke atas bentengnya berteriak, "Wahai orang-orang Arab, mungkinkah itu orang yang kalian nantikan kedatangannya?" Berhamburanlah para penduduk. Mereka pergi ke arah yang dituju orang Yahudi itu. Mereka berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang tengah berteduh di bawah pohon kurma. Semua orang merasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Rasulullah datang. Mereka sangat gembira, sangat senang. Mereka menyambut dan menawari Rasulullah SAW untuk mampir ke rumahnya. Ya Rasulullah, singgahlah di rumahku. Ya Rasulullah, singgahlah di rumahku, kata seseorang. Mampirlah ke rumahku, aku telah menyiapkan hidangan untukmu, ujar yang lainnya. Akhirnya Rasulullah SAW menginap di rumah Kulsum bin Ali Hib dari Bani Amir bin Auf. Abu Bakar menginap di rumah Khubayb bin Isaf dari Bani Al-Harith bin Al-Kasras. Ketika Ali bin Abi Thalib tiba di Kubah, dia bergabung dengan Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Kubah selama 4 hari, yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Selama 4 hari ya adik-adik, Rasulullah SAW membangun masjid di kebun kurma milik Kulsum bin Hid. Itulah masjid pertama yang dibangun atas landasan iman. Batu pertama dipanggul oleh Rasulullah SAW sendiri. Setelah itu para sahabat turut membantu. Batu pertama diletakkan oleh Rasulullah SAW di arah kiblat. Rasulullah SAW sendiri yang membuat desainnya, ruang utama masjidnya,
berbentuk segi 4. Berbentuk segi apa? Segi berapa anak-anak? Pintar, segi 4. Di sebelah utara terdapat serambi untuk tempat sholat. Masjid itu bertiang pohon kurma, beratap datar dari pelepah dan daun kurma yang dicampur tanah liat. Di tengah ruang terbuka di dalam masjid terdapat sumur tempat berwudu. Masjid ini mengalami 2 kali perbaikan, teman-teman dan adik-adik. 2 kali perbaikan pada masa Rasulullah SAW. Perbaikan pertama ketika masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Kemana adik-adik? Ke Baitul Maqdis. Perbaikan kedua ketika kiblat pindah ke Baitul di Mekah. Rasulullah SAW sering mengunjungi masjid ini dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Di sana beliau sholat sunnah 2 rakaat. Biasanya beliau datang ke masjid hari apa? Yaitu hari Sabtu. Terkadang juga beliau datang di hari Senin atau hari Kamis. Sekarang masjid ini masih berdiri kokoh dan sudah mengalami beberapa kali renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menambahkan menara berwarna putih. Masjid ini mempunyai 19 pintu. Pintu utamanya ada 3. Untuk perempuan disediakan 1 pintu utama. Untuk laki-laki disediakan 2 pintu utama. Lalu, apakah perjuangan Rasulullah SAW selanjutnya di Yastrib akan berjalan tanpa halangan? Nah, ini ada bacaan surah Quran surah At-Taubah ayat 9 yang artinya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, itulah cerita tentang Kubah dan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik dimanapun berada, jangan sekali-kali kita tidak sholat, ya. Diutamakan kita belajar sholat di masjid. Masjid itu tempatnya untuk beribadah. Itu saja cerita dari Kak Wagiman pada hari ini, yaitu hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan memakmurkan masjid. Jangan lupa like video ini dengan kisah Rasulullah teladan utama, ya. Madinah yang bercahaya. Ini adalah terbitan dari Sahmil Cinta Anak, ya. Cinta Anak Indonesia. Jadi anak-anak yang belum punya buku ini silakan. Ini namanya Komunitas Cinta Anak KCA Kotim, ya. Yang belum punya bisa hubungi Kak Wagiman. Itu saja dari Kak Wagiman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.